Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Kontraknya di Munich habis akhir musim depan, Pavard mengirim sinyal kuat bisa bergabung dengan Rossoneri, berkat rayuan maut Olivier Giroud. Bek Bayern Munich Benjamin Pavard berkata bakal mempertimbangkan tawaran dari Italia, dengan AC Milan menjadi salah satu calon destinasi terkuat. Pavard merupakan pemain penting FC Bayern yang dipercaya sebagai bek kanan semenjak didatangkan dari Stuttgart 2019 lalu. Namun penggawa timnas Prancis itu diisukan frustrasi karena keinginannya untuk diplot sebagai bek tengah tak dikabulkan oleh sang kampiun Bundesliga Jerman. Mengingat kontraknya akan habis pada 2024, pria 26 tahun itu bisa mencari tantangan baru. Ia mengaku rekan satu timnya di Prancis, Olivier Giroud, sering menggodanya untuk menyusulnya, bergabung dengan juara bertahan Serie A AC Milan. Juara bertahan Serie A Liga Italia, AC Milan, kabarnya bakal berusaha keras untuk memastikan bahwa Hakim Ziyech menjadi bagian dari Rossoneri pada bursa transfer Januari tahun 2023. Perekrutan Hakim Ziyech akan menjadi langkah lanjutan pembenahan AC Milan yang sudah berjalan dalam beberapa musim terakhir. Scudetto pada musim lalu menjadi bukti bagi AC Milan. Namun, Rossoneri masih belum puas dengan amunisi yang mereka miliki saat ini. Masih ada beberapa area yang dirasa perlu diperkuat oleh AC Milan, satu di antaranya adalah sisi sayap kanan penyerangan. AC Milan sempat dikaitkan dengan sejumlah pemain. Ada Noah Lang dari klub Brugge. Kemudian juga ada Marco Asensio dari Real Madrid. Rossoneri pun juga dikaitkan dengan Hakim Ziyech. AC Milan sempat optimistis bisa memboyong pemain asal Maroko tersebut dari Chelsea. Namun, kemudian secara perlahan peluang Rossoneri untuk memboyong pemain berkaki kidal itu disebut makin menipis. Kabar ketertarikan AC Milan kepada Hakim Ziyech sudah beberapa waktu tidak terdengar. Namun, kini rumor tersebut berkembang lagi. AC Milan dikabarkan masih ingin memboyong Ziyech dari Chelsea. Bahkan Rossoneri disebut bertekad merampungkan transfer pemain asal Maroko itu pada Januari tahun 2023. Kabar itu diklaim oleh Gazzetta dello Sport. Laporan tersebut juga mengklaim AC Milan percaya diri bisa memboyong Ziyech dengan harga kurang dari 20 juta euro. Namun, masih ada halangan yang harus dihadapi AC Milan jika mereka sudah bisa meyakinkan Chelsea untuk melepas sang pemain. Rossoneri harus bisa meyakinkan sang gelandang agar bersedia menurunkan permintaan gajinya. Ziyech kabarnya sekarang dibayar 6 juta euro per tahun. AC Milan tidak dalam kondisi keuangan yang terlalu baik, jadi mereka tidak akan mampu memenuhi permintaan gaji tersebut di San Siro. AC Milan berhasil membukukan kemenangan dengan skor 2-1 atas Fiorentina dalam pertandingan lanjutan Serie A di San Siro, Senin dini hari WIB tanggal 14 November tahun 2022. Gol kemenangan tuan rumah tercipta di menit akhir. Milan unggul cepat dalam pertandingan ini. Belum genap 2 menit berjalan, Rafael Leao sudah berhasil membawa timnya unggul atas Fiorentina. Tim tamu tak mau menyerah begitu saja. Mereka berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit 28 melalui Antonin Barak. Di sisa waktu yang ada, kedua tim silih berganti menyerang. Namun, Milan yang berhasil memastikan 3 angka dalam laga ini setelah pemain Fiorentina Nikola Milenkovic melakukan bunuh diri karena salah antisipasi umpan silang Milan. Terkait dengan gol ini, terjadi kontroversi di Italia. Mantan wasit Serie A, Gianpaolo Calvarese menganggap seharusnya gol Milan itu dianulir. Dia melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyerang Milan, Ante Rebic. Dia menghalangi pergerakan kiper Fiorentina, Pietro Terracciano yang coba memotong umpan silang. Menurut Calvarese seharusnya video asisten referee, VAR, memberi kode kepada wasit untuk melakukan peninjauan. Jika itu dilakukan, pasti gol Milan akan dianulir. Apakah Terracciano bisa mendapatkan umpan silang jika Rebic tidak ada di sana? Anda harus mengatakan ya, oleh karena itu VAR seharusnya memanggil wasit untuk melakukan tinjauan dan menganulir gol tersebut, kata Calvarese, dikutip dari Football Italia. Ada juga pembelaan untuk Milan.
Itu datang dari Luca Marelli yang menganggap keputusan wasit mengesahkan gol skuad asuhan Stefano Pioli sudah tepat. Mengesahkan gol itu adil. Anda bisa melihat kiper bergegas keluar dan bergerak ke arah Rebic, dibanding sebaliknya, tuturnya. Kemenangan ini membuat Milan kini masih bertahan di urutan kedua klasemen Serie A dengan 33 angka dari 15 laga. Mereka tertinggal 8 poin dari Napoli yang ada di posisi puncak. AC Milan resmi memperpanjang kontrak salah satu pemainnya. Pemain tersebut adalah Pierre Kalulu yang mendapatkan kontrak jangka panjang. Kalulu sebenarnya baru saja masuk pada 2020 lalu dari Lyon. Dalam periode 2 tahun, pemain berposisi sebagai bek tengah itu dengan cepat jadi pemain inti. Kebetulan usianya masih muda. Kalulu lahir tahun 2000 atau usianya sekarang masih 22 tahun. Milan yang memang sedang generasi skuad memutuskan memperpanjang kontrak sang pemain. Dalam kontrak terbarunya, Kalulu akan bertahan di Milan selama 5 tahun ke depan. Kontraknya akan habis pada tahun 2027 mendatang. Kalulu merupakan pemain kunci di Milan. Pemain berpaspor Prancis tersebut sudah mencatatkan 75 penampilan bersama Milan di seluruh ajang. Pierre Kalulu datang ke Rossoneri pada musim panas 2020. Sejak saat itu, ia mencatatkan 75 penampilan untuk tim, tulis pernyataan resmi Milan. Dia mengukuhkan diri sebagai salah satu pemain belakang kunci untuk tim, lanjut pernyataan tersebut. Penampilan Kalulu yang impresif itu sempat menarik perhatian sejumlah klub. Newcastle jadi salah satunya. Tim yang sedang membangun kembali kekuatannya seperti di masa lampau itu sedang mencari pemain muda yang potensial untuk menggalang pertahanan. Bidikan pun akhirnya diarahkan pada Kalulu. Sayangnya, belum sampai negosiasi berjalan, Kalulu sudah mencapai kesepakatan kontrak baru dengan Milan. Charles de Ketelaere pindah ke AC Milan dengan segudang ekspektasi dari publik. Sayangnya, pemain asal Belgia tersebut masih belum bisa memenuhi ekspektasi yang dibebankan ke pundaknya. Aktivitas Milan pada bursa transfer musim panas lalu terbilang cukup minim. Mereka tidak menggelontorkan banyak uang, dengan total pengeluaran sebesar 48,2 juta euro termasuk biaya permanen Junior Mesias dan Alessandro Florenzi. Salah satu nama yang cukup menarik perhatian adalah de Ketelaere. Perjuangan Milan untuk mendapatkan mantan pemain klub Brugge itu cukup berat, terlebih dengan adanya persaingan dari Leeds United. Untungnya, Milan mampu keluar sebagai pemenang dalam perburuan. Ini terbantu pula oleh hasrat de Ketelaere yang memang ingin bergabung dengan Rossoneri. Kedatangannya pun disertai dengan sejumlah harapan. Sayang de Ketelaere belum menunjukkan performa yang bisa memuaskan semua orang. Ia kembali gagal memberikan impak besar ketika Milan bertemu Cremonese, Rabu, tanggal 9 November tahun 2022, dini hari. Laga itu sendiri berakhir imbang 0-0. De Ketelaere tidak memberikan sumbangsih besar ketika masuk sebagai pengganti di babak kedua. Publik pun mulai meragukan kualitasnya. Saat pemainnya sedang disorot, Stefano Pioli selaku pelatih pun pasang badan. Saya paham media fokus pada berapa banyak uang yang dibayarkan untuk dia, tapi semuanya pada malam ini harusnya bisa lebih baik, termasuk saya. Kami bisa bermain lebih baik, dengan kecepatan, kualitas, dan kesempatan, kata Pioli. Hasil imbang ini membuat Milan kian jauh dari Napoli selaku pemuncak klasemen Serie A saat ini. Pioli pun mengaku kalau dirinya tidak menginginkan situasi ini terjadi, meski sejatinya Milan masih punya kesempatan untuk mengejar. Jaraknya jauh, pastinya kami tidak menyukai situasi ini, tapi kami punya kesempatan untuk menang pada hari Minggu dan musim masih panjang buat kami. Aslinya, kami tidak ingin terlalu jauh pada fase ini, tuturnya lagi. AC Milan hanya mampu mendulang sebiji poin ketika menghadapi Cremonese dalam laga lanjutan Serie A, Selasa tanggal 8 November tahun 2022. Mereka bermain seri tanpa gol. Hasil yang membuat Milan semakin tertinggal dari Napoli di papan klasemen sementara. Mereka sekarang terpaut 8 poin dari sang pemuncak. Bicara soal laga melawan Cremonese, pelatih Stefano Pioli mengaku kecewa. Dia juga mengakui kalau tim tampil buruk di pertandingan tersebut, khususnya babak kedua. Babak pertama kami bagus, tapi di babak kedua kami tidak bermain sesuai standar. Seharusnya kami bisa lebih baik, kata Pioli. Kami tidak mampu menciptakan situasi menyerang yang bagus. Sedangkan lawan tampil dengan fokus menutup pertahanan, tegasnya dikutip Football Italia.
Pioli lebih jauh juga menjelaskan, Milan bahkan kesulitan ketika melakukan duel 1-1 dengan pemain lawan. Meski mampu menekan, tapi mereka menjadi bingung karena tidak menemukan lagi celah untuk membuat passing, atau menciptakan peluang. Tak lupa Pioli juga mengkritik tim yang dianggap lebih mengandalkan kemampuan individu di laga tersebut. Padahal, menurutnya permainan kolektif akan lebih efektif menghadapi lawan yang bermain defensif seperti Cremonese. Adalah kesalahan ketika selalu fokus dengan individu. Kami harus melakukan sebagai tim. Ketika tidak dilakukan, maka kami tidak mendapat hasil sesuai harapan, tegasnya. Messing with my head